Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di BPT Talk, Building Performance and Technology Talk, yang diinisiasi oleh Lab Teknologi dan Kinerja Bangunan, jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Hari ini bersama saya Johanita dan juga kita ada dua teman di sini yang sudah siap untuk nanti ngobrol-ngobrol bareng kita, ada Ade dan Rizka. Ade sama Rizka boleh kenalan dulu nggak sama teman-teman di rumah? Silakan Ade. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatullah Adi Sumarno atau bisa dipanggil Ade. Saya mahasiswa arsitektur UII angkatan 2021. Saat ini sedang menempuh di semester 8 dan sedang menempuh tugas akhir. Kebetulan juga saya sebagai asisten ataupun tutor di salah satu mata kuliah di Lab TKB. Teman-teman, nama saya Muziza Rizka, biasa dipanggil Rizka. Untuk kesibukan sekarang menutor untuk beberapa mata kuliah TKB ya. Gitu aja sih. Jadi Rizka ini salah satu alumni kita. Tahun berapa Rizka? Angkatan 2018. Oke, dan Kak Rizka ini juga sekarang aktif sebagai tutor sama staf juga yang ada di Lab Teknologi dan Kinerja Bangunan Arsitektur UI. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang kuliah ya, kayaknya seru kalau ngomongin kuliah. Mata kuliah yang ada khususnya di Arsitektur UI di Lab Teknologi dan Kinerja Bangunan. Jadi buat informasi teman-teman yang nonton, bahwa di Arsitektur UI itu kita ada mata kuliah yang terkait sama building performance and technology. Misalnya apa? Kalau teman-teman pernah melihat, mungkin ada struktur itu tentang kekuatan bangunan, terus ada juga tentang infrastruktur, itu kaitannya sama pemipaan, air bersih, air kotor. Terus ada apa lagi sih? Ada thermal ya. Nah, thermal itu kalau teman-teman tahu tentang angin, tentang sirkulasi udara, jadi memastikan bagaimana rumah atau bangunan itu punya sirkulasi udara yang bagus, terus nyaman dan sehat, itu kita belajar itu. Lain ada akustik itu terkait sama suara, Kenyamanan suara di ruangan. terus ada apa lagi? Pencahayaan. Tentang kalau kita punya ruangan, misalnya aktivitasnya untuk belajar, pencahayaannya seperti apa supaya nyaman, ada standar tertentu kah, ada gaya-gaya tertentu, itu kita pelajari di situ. Terus ada juga yang tidak kalah seru, yang sering banget dijadikan kegiatan utama mahasiswa itu adalah matkon, material dan konstruksi, di mana di situ mahasiswa bikin biasanya produknya itu full scale ya. Full scale 1:1. 1:1 dari berbagai material, bambu, kayu, mereka bekerja dan langsung bikin real product gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu nih dari sudut pandang Ade sebagai mahasiswa ataupun Rizka sebagai alumni dan tutor tentang mata kuliah di Lab TKB. Soalnya kita sering dengar-dengar nih kayak ada mitos-mitos kalau mata kuliah di Lab TKB itu katanya tuh susah gitu. Itu ngeri juga ya. Menarik. Tapi kenapa susah? Karena ada yang mikirnya gini, kita masuk arsitektur, bayangannya akan banyak tentang arts, tentang seni, menggambar. Nah, tapi ternyata loh ada fisikanya ya, ada matematika sedikit-sedikit ya gitu. Nah, itu benar nggak sih mitos-mitos kayak gitu? Mungkin dari Ade dulu sebagai mahasiswa. Kalau dari si mahasiswa mungkin bisa iya dan bisa enggak. Gitu. Sebenarnya tergantung dari sisi perspektif mahasiswanya. Cuma memang mungkin kita akan belajar sedikit mengenai thermal terutama ya, mungkin mengenai suhu, kenyamanan ruang, kecepatan angin, terus mungkin kita juga akan belajar mengenai lux, pencahayaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu mungkin ya kita sebagai arsitek pasti kita menginginkan klien kita mendapatkan suasana yang nyaman dari bangunan yang kita rancang. Nah, oleh karena itu hal-hal tersebut juga tidak bisa dipungkiri oleh kita sebagai arsitek, bahwa kita harus mendesain suasana ruang yang nyaman bagi seseorang ataupun mungkin nyaman bagi lingkungan yang ada di sekitarnya juga. Nah, kemudian tapi dari sisi lain hal-hal seperti kenyamanan ruang, thermal, angin, cahaya, hal-hal itu kita bisa jadikan sebuah atraksi yang itu bisa mewujudkan visualisasi yang unik
ataupun bisa mewujudkan sebuah arts pada bangunan. Mungkin kalau dari sisi saya itu. Oke. Dari sisi Mbak. Kalau dari sisi aku ya TKB itu kan banyak hal untuk membuat desain seperti yang kata Ade tadi. Jadi kita menentukan desain bukaan, pintu, ventilasi, bahkan hiasan yang biasanya dipakai buat ventilasi itu buat estetik itu pun karena ada thermal dan pencahayaan untuk memunculkan sesuatu yang berbentuk art. Jadi di dalam desain itu pasti segala macam yang berkaitan sama TKB itu pasti ada gitu. Oke, jadi ini karena Rizka dan Ade ini sudah berpengalaman ya, jadi tahu bahwa yang seperti itu memang mau nggak mau harus kita pelajari, dan itu bukan semata-mata fisika ya, tapi nanti pada akhirnya keluarannya itu akan terintegrasi dengan desain. Jadi gimana bikin jendela yang nyaman tapi juga tetap estetik gitu misalnya kan, tapi di satu sisi bisa memasukkan cahaya dengan baik, bisa dipakai untuk pertukaran udara dengan baik. Nah, tapi nih kadang-kadang ketika mahasiswa itu masih masuk gitu ya, kadang mereka tuh kaget kayak ternyata kita disuruh belajar kayak gini ya, harus mengukur pakai alat kadang-kadang gitu ya, mungkin ada hitungan-hitungannya meskipun nggak terlalu serumit di SMA sih kalau menurut saya, tapi tuh bener nggak ini dilihat sebagai sesuatu yang rumit terus susah gitu, bener nggak sih atau ternyata enggak? Kalau dari sisi mahasiswa mungkin di awal-awal agak sedikit ya kita perlu memahami mungkin beberapa rumus dan lain sebagainya. Cuma ketika kita udah mulai menghasilkan desain dari analisa di rumus-rumus tersebut mungkin ataupun di analisa pencahayaan, sirkulasi udara dan lain sebagainya, ketika hasil yang kita generate atau kita buat itu menarik, unik, itu jadi suatu kesenangan tersendiri menurut saya. Apalagi ketika kita menghasilkan produk-produk yang itu mungkin bisa diakui oleh mungkin beberapa teman kita, dosen, atau bahkan kita juga bisa juga itu mempublish ke jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan saya ya, terutama sebagai tutor melihat mahasiswa baru belajar hal itu, emang mereka pertama kultur shock ya, kaget. Mereka nggak tahu sama sekali karena di SMA mereka nggak belajar pencahayaan ataupun berhubungan sama thermal yang itu suhu yang bakal diterapkan di bangunan atau desain. Tetapi gradually mereka mengetahui kalau itu tuh penting dan karena bakal diterapin di studio mereka saat semester itu. Ternyata kelembapan itu penting ya untuk memilih material yang mereka udah tahu materialnya dari Matkon atau enggak. Ini tuh pencahayaannya penting ya, atau aku bisa terbang kalau tak taruh sini gitu. Gitu sih. Mereka lama-lama ngerti kalau itu penting dengan belajar dari studio itu. Nah sekarang satu mata kuliah di teknologi dan kinerja bangunan yang menurut Ade sama Rizka paling susah apa? Bukan susah ya, mungkin lebih ke istilahnya mungkin kita harus agak mempelajari beberapa ilmu yang itu mungkin bisa mendukung kita di mata kuliah tersebut. Ya mungkin tadi juga udah di-spill, kita harus mempelajari fisika mungkin di beberapa matkul seperti kenyamanan thermal. Thermal nih berarti. Mungkin kita belajar di akustika, bagaimana persebaran suara seperti itu. Apa? Kalau yang paling mungkin buat Ade nggak ada ya. Buat dia semuanya gampang aja gitu. Kalau bagi saya mungkinnya agak cukup bukan susah tapi ini juga cukup menyenangkan karena kita diajarkan untuk mengeksplorasi hampir di semua keadaan ataupun semua simulasi itu di Adicita evaluasi kinerja bangunan. Karena itu di situ kami dibebaskan untuk mencari sebuah problem ataupun permasalahan yang real kita rasakan di dunia nyata, dan kita mau menganalisis hal itu dengan sebuah analisa yang mungkin agak sedikit fisika, ada sedikit perhitungannya dan tentu saja dengan simulasi. Tapi ketika kita sudah mendapatkan hasil akhirnya, dan hasil akhirnya itu cukup memuaskan dan bisa menjadi panduan kita untuk menciptakan sebuah desain rancangan. Jadi Adicita evaluasi dan kinerja bangunan itu, ini FYI ya buat teman-teman. Ini ada sebuah mata kuliah di mana mahasiswa itu boleh
mencari fenomena apa aja yang ada di sekitar kita. Misalnya dia pengen melihat sebuah pasar di sana itu nyaman atau enggak secara penghawaan atau secara pencahayaan. Setelah itu biasanya teman-teman ini akan melakukan pengukuran lapangan, terus simulasi pakai software atau perangkat lunak untuk melihat oh ternyata memang kurang nyaman ya, terus apa yang bisa diimprove atau diperbaiki. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu menurut Ade paling menantang nih. Paling menantang. Oke. Terus kalau menurut Rizka apa nih? Kalau paling menantang ya dibanding evaluasi kinerja bangunan itu juga sulit, cuman menurut saya lebih sulit. Sulitnya itu portofolio teknologi bangunan ya, yang PTBB. Oke. Kenapa? Karena PTBB itu lebih ngarahin ke arah bentukan asli, kayak jadi kamu harus bikin prototipenya dan disimulasikan. Kalau evaluasi kinerja bangunan kan hanya membuat paper, mengevaluasi, habis itu memberi saran. Sedangkan di portofolio ini bikin prototipenya dan kita harus menguji juga seperti yang dievaluasi kinerja bangunan. Itu sih lebih menantang. Cuman kalau dari sudut pandang mahasiswa baru ya paling sulit pasti material dan konstruksi sama thermal ya, itu biasanya itu paling sulit. Jadi mereka pasti sangat kesulitan karena beban waktu kan ya terbagi dan kerja tenaganya itu pertama kali ngerjain sesuatu yang beneran. Jadi material konstruksi itu teman-teman kita bikin model misalnya sebuah panel atau dome atau model yang lain dengan material beneran dan kita benar-benar bangun sehingga mahasiswa tuh benar-benar ngerasain sendiri seperti apa bekerja dengan material, memotong material, nyambungin material, memaku dengan alat-alat yang mungkin sebelumnya belum pernah. Jadi pasti menantang, tapi itu pengalaman yang pertama juga gitu ya. Tapi ada serunya juga Pak Bu. Awalnya juga didampingi juga dengan teman-teman asisten tutor juga terutama ya kan, terutama untuk melakukannya secara skala 1:1, memotong dan lain sebagainya menggunakan alat. Dan menurut saya hal itu juga kebetulan semester kemarin saya juga mengaku di matkul itu dan itu sangat menyenangkan bagi mereka bahkan. Iya ya. Mereka cukup seru untuk karena mereka berkelompokan, jadi suasana chemistry mereka cukup terbangun di situ. Bagaimana mereka merangkai, mulai dari mendesain, memotong, kemudian merangkai sampai menjadi sebuah bangunan. Kebetulan kemarin bentuknya sebuah panel-panel yang disusun menjadi sebuah dom. Hal-hal itu cukup menarik. Nyenengin banget ya. Sepadan lah sama effortnya, generasinya. Apalagi buat biar nggak jenuh dari studio. Betul. Jadi kita nggak cuma di kelas terus atau di studio terus, tapi kita ada juga banyak kegiatan yang sifatnya field work atau lapangan gitu ya. Seimbang ya antara dan kegiatan fisik dan kegiatan yang ada di atas meja kita juga harus seimbang ya, supaya nggak di depan layar terus nih mantengin terus. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong di 2 mata kuliah yang tadi katanya paling menantang menurut Ade sama Rizka, emang nilainya apa sih? Dapat nilai apa? Ade EKBS dapat apa? Alhamdulillah dapat A. Jadi walaupun dia bilang itu susah ya, tapi dia dapat A. Kalau Rizka PTBB dapat apa? Dapat A juga. Oke. Jadi yang susah di sini itu nyatanya pada dapat A gitu, sehingga mungkin bukan susah kalau kata saya sih, itu lebih ke sesuatu yang baru gitu, tapi memang itu diperlukan juga ketika kita mempelajari desain ya, building, karena building itu bukan cuma sekitar estetik atau looks atau tampilan atau visual, tapi emang performa itu adalah salah satu yang paling penting. Nah terus mungkin yang terakhir nih sekaligus kesimpulan, kira-kira Ade dan Rizka itu merasakan manfaat apa dari berbagai mata kuliah yang kaitannya sama building performance dan teknologi? Misalnya kalau Ade kan sekarang udah tugas akhir ya. Kalau Rizka sekarang sudah lulus dan bahkan dengar-dengar mau melanjutkan studi lanjut pun juga topiknya tuh akan ngambil di seputar building performance and teknologi gitu ya. Jadi gagal move on. Kenapa nih? Karena kok katanya di sana ini kan topik yang susah gitu ya, topik yang berat, tapi ternyata teman-teman di sini Rizka masih nerusin terus sampai sekarang, padahal udah bebas nih sekarang ya. Sebenarnya sebagai alumni gimana Ade, manfaatnya apa sih sebenarnya? Wah, kalau dibicara manfaat jujur banyak banget karena kebetulan saya juga lagi TA ataupun sada ini, walaupun sadanya di beda lab, nggak di lab TKB, tapi hal-hal di lab TKB tetap saya bawa ternyata. Oh gitu ya. Malah mungkin bisa dibilang
saya membawa lab TKB ke lab lain. Wah, terima kasih ya. Karena jujur untuk perancangan saya ini perancangan TPI ataupun pelabuhan ikan dengan optimalisasi parametrik dengan permasalahan intinya yaitu adalah kecepatan angin laut. Oh, mantap. Jadi Oke. bagaimana Keren banget tugas lebih akhirnya ke Ade. performance based design, bagaimana merancang sebuah bangunan yang dia bisa memanfaatkan sirkulasi angin tentunya, tapi juga dia tidak memberikan dampak negatif terhadap bangunan. Mantap. Keren banget ya. Jadi itu salah satu manfaat realnya kalau misalnya teman-teman ada kasus-kasus nih yang tempat pelelangan ikan, Iya. pasti di situ ada masalah apa? Bau gitu ya. Terus ada ya kita perlu sirkulasi udara yang baik. Nah, yang seperti itu ilmu-ilmunya bisa didapatkan dari mata kuliah building performance and technology gitu. Kalau Rizka? Kalau saya sendiri sih kenapa masih betah ya di building performance? Pertama karena dia itu sebenarnya dibanding sama lebih ke arts dan lainnya itu lebih balance kalau building performance. Oke. Jadi kita bisa melakukan art dengan secara terukur tanpa terlalu abstrak. Oke. Nah, Iya. jadi bisa membantu membuat guideline saya mendesain itu sih gampangnya. Dan kita bisa lebih nentuin untuk tesis saya ya, lebih nentuin tema yang lebih terarah kalau pakai building performance dibanding ke arah yang arts atau sosial gitu. Oke, jadi kalau Rizka nih kata kuncinya balance ya. Balance. Building performance and technology ini bikin desain kita jadi lebih balance. Dan artsnya bisa kerasa gitu dibanding kalau Iya, kita benar. cuma abstrak naruh dan kita kayak oh ini bagus. Tapi dengan membalancekan building performance dan sosial dan arts itu membuat desain itu lebih kerasa bagus dan indah. Oke, keren banget nih. Kalau gitu, terima kasih sebelumnya untuk Ade sama Rizka sudah berkenan sharing-sharing pengalamannya selama ini, gitu ya, baik selama perkuliahan bahkan sudah tugas akhir dan sudah lulus gitu. Mungkin terakhir deh penyemangat atau pesan gitu buat teman-teman yang mungkin baru masuk, merasakan ada mata kuliah baru nih yang kaitannya sama building performance and technology itu tips sedikit deh mungkin buat mereka apa yang harus dilakukan supaya mereka lancar gitu ya, terus pemahamannya juga dapat dan bisa mengaplikasikan itu ke desain. Apa dari Ade dulu? Mungkin kalau dari saya dari sisi mahasiswa mungkin lebih ke ya tentu saja mungkin apalagi ketika dosen mengajar tentu kita harus memperhatikan ya. Oke. Memperhatikan, kemudian hal yang paling sering dilakukan mahasiswa itu kadang-kadang adalah menunda pekerjaan. Oke. Kadang bisa ya mungkin agak kita hindari lah. Boleh kita mungkin melakukan hal yang kita sukai, tapi juga kita harus balance terhadap tugas kita. Mungkin kata-kata penyemangat dari saya buat teman-teman yang suka art terutama seni, biasanya kita membuat suatu hal yang indah itu menghasilkan sebuah masalah. Tapi kita di LTKB ini gimana kita mengubah sebuah masalah atau problem itu menjadi sebuah yang indah. Mungkin itu saja. Mantap. Bagaimana kita mengubah sebuah masalah atau problem menjadi sesuatu desain yang indah. Oke, thank you banget Ade. Terus kalau Rizka tipsnya apa nih? Tipsnya buat mahasiswa baru itu jangan terlalu terlena sama tugasnya kelihatan gampang. Misalnya cuma berhitung atau ada grafik. Padahal itu mungkin bakal menyita waktu 1-2 jam, tapi mereka jangan menggampangkan sesuatu. Lalu banyak baca buku, jangan cuman dari artikel internet, ya seenggaknya e-book lah, itu berguna banget sih. Apalagi buku-buku arsitektur itu banyak ilustrasinya kan, ilustrasi struktural, ilustrasi bangunan, itu seru banget dibaca atau kamu salin ulang atau difoto biar estetik. Kalau kamu belajar itu bagus sih, kamu menunjukkan kalau kamu anak arsi itu nggak cuma gambar loh gitu. Oke, thank you banget buat Ade dan Rizka udah sharing dengan kita di Building Performance and Technology Talk. Semoga ada manfaat buat teman-teman semua, terutama yang pengen gabung sama kita di Arsitektur UI. Ini udah dapat gambaran ya kira-kira nanti perkuliahannya seperti apa. Ada rumit-rumitnya, ada yang menantang, tapi semuanya juga sangat seru dan semuanya ada step by step yang nanti insya Allah akan bisa membantu teman-teman semua. Ada tutor, ada tutorial, ada studio, ada meeting di kelas. Jadi semuanya insya Allah akan membantu teman-teman semua untuk mempelajari arsitektur
terutama di Bidding Performance and Technology Laboratory. Oke, demikian kita akan tutup dulu untuk sesi hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi Building Performance and Technology Talk yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.